Gimana Mas? Daniel menelan makanan buatan istrinya tanpa dia kunyah, sakit sekali tenggorokannya. Enak sayang. Dinda tersenyum lebar, akhirnya makanan yang dia perjuangkan selama hampir 2 jam bisa dikatakan enak. Daniel sendiri, dia menatap naas opor ayam buatan istrinya. Rasanya, sangat asin. Tapi, menghargai Dinda yang sudah membuatnya dengan susah payah, Daniel hanya bisa tersenyum dan menyambut baik. Kita berangkat hari ini kan ya, jam berapa? Penerbangannya jam 8 malam, masih ada sisa waktu 3 jam di perjalanan. Semua barang bawaan mereka sudah siap, tinggal berangkat. Kunci rumah pun sudah Daniel kantongi, dan membayar keamanan komplek untuk mematikan lampu luar rumahnya. Kamu tahu nggak, opor ayam ini? Enyak sampai getok kepala aku karena gagal terus, katanya aku buang-buang ayam. Daniel tertawa, ya Allah asin banget ini ungkapnya dalam hati. Aku mau coba pahakan kesukaan aku. Daniel langsung menahan, tingkahnya yang mencurigakan membuat Dinda terdiam. Jangan ya, kamu masakin untuk Mas tapi masa kamu makan sendiri. Kalau sampai Dinda makan masakannya, fix and see ceritanya. Kenapa? Masih banyak kok. Aku pakai 1 kilo ayam loh, minta 1 pahanya nggak akan ngurangin kok sayang. Daniel tetap menggeleng, dia tidak mau Dinda mencicipi masakannya sendiri. Takutnya, Dinda minder duluan. Nggak enak ya, makanya kamu larang aku makan. Bukan gitu, tapi aku menghargai kamu yang masakin untuk aku. Semuanya bisa habis sama aku sayang, kalau kamu pengen banget. Nih makan aja ya nugget gorengnya. Dinda melirik nugget goreng yang Daniel goreng, katanya untuk cemilan. Nugget Sultan dijadiin cemilan, jiwa Miss Queen-nya menangis banget sih. Ya udah sih, aku mau ambil saus sambal di kulkas dulu. Daniel tersenyum, begitu Dinda berbalik ke kulkas. Dia langsung mencari kantong kresek, sumpah dia tidak bisa makan semua ini. Bisa-bisa gagal bulan madu kalah begini ceritanya. Dinda sendiri tidak menaruh curiga sama sekali, ya pikirannya mana mungkin kan suaminya berbohong. Tapi, saat melihat ternyata ada sisa di panci sebelumnya. Dinda jadi penasaran, dengan cepat dia mencoba mencicipi kuah kentalnya yang tersisa. Begitu dicicipi, Dinda merasa nyawanya melayang ke angkasa. Setan, gue kasih garam ke suami gitu. Kagetnya. Lebih kaget lagi, Daniel bisa mengontrol ekspresi memakan masakannya yang beracun ini. Wah, ternyata suaminya hampir mirip sama babenya. Menghargai apa yang Dinda buat padahal yang dia sajikan bisa berpotensi meracuni mereka. Makin sayang deh. Di balik rasa bersalahnya, tentu ada rasa senang di hati Dinda karena ternyata suaminya begitu menghargainya. Di tempat lain Damian tersenyum lebar merasakan tendangan di pipinya, bayinya aktif sekali. Di balik Damian yang senang maka ada Hasya yang kesusahan mengatur napasnya sendiri karena keaktifan bayi mereka. Sakit sayang? Tanyanya, padahal jelas-jelas Hasya menahan diri tidak menjambak dirinya karena kesal. Kamu jangan ngomong dulu atau aku jahit mulut kamu. Damian langsung terdiam, dia cemberut karena dilarang bicara oleh istrinya. Ya ampun sayang, kamu jangan nendang keras-keras. Sakit. Damian menatap istrinya dari bawah sini, kebetulan posisinya tiduran dengan berantakan paha Hasya. Jadi, dengan jelas dia bisa melihat bagaimana istrinya menahan sakit. Jadi termenung, padahal niatnya ingin memiliki 11 anak. Berarti harus 11 kali juga Hasya merasakan sakitnya melahirkan apalagi di fase-fase aktifnya bayi seperti sekarang. Hasya yang kesal malah tidak sengaja menatap Damian yang diam dengan menatapnya tanpa berkedip, kok jadi horor ya? Kamu kenapa? Tanya Hasya, menusuk-nusuk pipi Damian dengan telunjuknya.
Damian menggeleng, segera dia bangun dari tiduran lalu melangkah keluar dari kamar tanpa bicara sepatah kata pun. Hasya menatap aneh, jangan bilang yang tadi itu bukan suaminya melainkan setan yang menyerupai suaminya. Di Indonesia bawaannya kok horor ya, takutnya Damian kesambet setan di pertigaan kan bahaya. Secara ajaib, bayinya tidak rewel menendang lagi. Tapi gantinya, Hasya berhadapan dengan kehororan ini. Menghela napas, Hasya beranjak dari tempat tidur. Dia harus memastikan, yang tadi itu suaminya atau makhluk jadi-jadian yang menyerupai suaminya. Sekarang jam 0.10. Sudah tengah malam, sudah waktunya orang istirahat. Namun Hasya malah harus berperang dengan rasa takut dan penasarannya. Begitu keluar dari kamar, dia tidak mendapati Damian di mana-mana sampai terdengar suara barang jatuh dari arah dapur. Hasya berjalan ke dapur, tubuhnya terdiam kaku menatap ke depan. Aku harus berada di cerita horor gini? Katanya, meneguk kasar ludahnya sendiri melihat sosok suaminya yang sibuk memasak sesuatu. Kompornya tidak menyala, dalam film horor. Kalau ada yang memasak tapi kompornya tidak menyala berarti itu bukan manusia. Hasya sudah sesak napas, dirinya yang takut hantu harus berhadapan dengan hantunya langsung. Apa tidak pingsan dia ini? Tapi, sayang, kenapa keluar dari kamar? Hasya menatap dengan kedua bola mata yang hampir keluar dari tempatnya, begitu Damian berbalik menatapnya. Hasya takut, sumpah dia ketakutan setengah mati. Memeluk erat perutnya, setan sangat suka ibu hamil. Sementara Damian menatap istrinya khawatir melihat caranya yang bernapas dengan tidak normal. Mendekati wanitanya, tapi saat dia dekati Hasya malah berjalan mundur. Sayang. Panggilnya lembut, tidak paham dengan penolakan istrinya. Damian memperhatikan terus, perhatiannya tentu membuat Hasya ketakutan setengah mati. Kembalikan suami aku. Teriaknya, mengagetkan Damian yang terus mencoba mendekatinya. Kembalikan suami aku, kamu gak berhak ada di dalam tubuh suami aku. Katanya lagi, membingungkan Damian di tengah ketakutannya. Sayang, jangan nangis. Kaget. Jangan ditanya. Hasya berteriak seolah-olah Damian ini orang lain lalu menangis ketakutan. Kembalikan suami aku. Itu kalimat yang diulang-ulang, Damian sampai hafal. Mereka berdua dikejutkan lagi karena air yang mendidih, Damian dengan segera mematikan kompor. Hal itu tentu membuat Hasya sadar kalau ternyata kompor di apartemen mereka merupakan kompor listrik. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Tanya Damian, mendekati istrinya kembali yang kini sudah tenang. Hasya menatap ke bawah, pada kaki Damian yang menyentuh lantai. Oke, dirinya merasa menjadi manusia paling bodoh sekarang. Alasan kompornya tidak memiliki api karena itu kompor listrik, lalu kaki suaminya juga menyentuh lantai. Kamu bukan hantu kan? Tanyanya, begitu Damian berhasil menggapainya yang terus menghindar. Hantu? Kamu sakit? Aku. Terus kenapa tadi tingkah kamu kayak hantu? Teriaknya kesal. Kamu nakutin aku tahu nggak? Damian meski bingung kenapa dia yang salah, tapi tetap memilih mengalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Kamu tadi tiba-tiba diam terus keluar kamar tanpa ngomong apa-apa, aku pikir kamu kesambet jin di pertigaan pas pulang tadi. Baru juga mau merasa bersalah, istrinya malah melawak. Maaf sayang, aku keluar dari kamar tanpa bilang apa-apa karena ingat mau bikinin kamu minuman hangat. Sudah tengah malam, meski di dalam kamar sudah hangat, tapi bayi kita juga perlu dihangatin. Tapi bilang dong, aku jadinya nggak kepikiran kamu kemasukan jin. Damian menahan tawanya, jin mana juga yang mau masuk ke tubuhnya. Aneh-aneh saja.
Ya sayang, iya, aku minta maaf ya. Lain kali nggak akan aku ulangi lagi. Mempuk-puk bahu Hasya yang menangis, entah menangisi apa. Jangan ketawa. Peringat Hasya. Aku nggak ketawa sayang, kamu lihat kan mulut aku nggak kebuka sama sekali. Hasya menatap wajah Damian kenapa langsung sebal, dia ingin sekali kencakarnya hingga habis. Udah, aku nggak mau dipeluk kamu. Hanya bisa membuang napas kasar, salah gerak dikit langsung dimarahi. Posisi tidak pernah benar, selalu salah. Tersakiti hati adek Neng. Kamu duduk dulu ya, aku buatkan minuman hangat untuk kamu sama bayi kita. Nggak perlu, aku nggak minat sama sekali. Tolak Hasya, baru juga nangis sekarang udah judes lagi. Kamu kayaknya lebih perhatian kalau aku kesambet beneran sama jin ya sayang daripada aku normal gini. Ih siapa yang bilang gitu? Kamu. Jawabnya kelewatan santai. Bagus deh, jauh-jauh aja kamu dari aku. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi, bayangan kamu aja aku nggak mau. Damian melotot, apa-apaan itu? Enggak, apa-apaan kamu? Jangan ngomong gitu atau aku gunting lidah kamu. Coba aja kalau berani, aku juga bisa potong titik kamu. Ancam Hasya, tahu aja kelemahan Damian. Sayang, kamu jangan jahat-jahat dong sama aku. Takutnya, menutup area pribadinya yang berharga. Udahlah, gak mood aku ladenin kamu. Bye. Katanya ketus. Kembali ke Dinda yang menatap dirinya sendiri dalam balutan dress haramnya. Menggoda banget gue. Gumamnya. Hanya berani menggunakannya di dalam kamar hotel, Dinda pun tidak tahan dengan panasnya Hawaii. Walaupun bulan madu, tapi dia dan Daniel tidak pernah keluar kamar. Itu karena mulutnya yang asal ceplas-ceplos membuat Daniel jadinya menjadikan bulan madu mereka membosankan. Mas. Daniel hanya menjawab dengan gumaman tidak jelasnya, dia masih mengantuk. Dinda menghela napas, apalagi yang lebih menyiksa selain melihat pemandangan hanya dari jendela kamar hotelnya. Tahu gini mending bulan madunya di negara mereka aja, percuma jauh-jauh tapi nggak dapat apa-apa. Kita pulang aja mas. Daniel langsung bangun, menatap istrinya yang berpakaian menggoda. Kita pulang aja, di sini juga percuma kalau cuma tidur seharian. Daniel menghela napas, sepertinya dia akan mengikuti jejak Damian yang posesif kebangetan. Ganti baju, kita jalan-jalan. Dinda melotot, serius nih? Nggak di PHP-in kan? Mas serius, ini Dinda nggak di PHP-in kan? Cepetan sayang, kamu pakai baju gitu bikin mas tambah betah di kamar. Dinda berteriak sambil loncat-loncat, nggak apa-apa mirip anak monyet yang penting jalan-jalan keluar. Akhirnya, Liz berjalan di tepi pantai bergandengan tangan dengan suami terwujud juga. Sebentar, aku ganti pakaian dulu. Yang tertutup sayang. Teriak Daniel, padahal pakaian terbuka tidak masalah di sini. Daniel menghela napas, dia juga berganti pakaian. Mengganti celana tidurnya dengan celana pantai sebatas paha dan baju pantai berwarna biru, kalau kata Dinda sih. Pesona pria matang yang susah ditolak. Dinda sendiri, dia menggunakan dress panjang tapi dengan lengan baju yang pendek. Cantik sekali, apalagi Dinda bukan yang tinggi-tinggi banget badannya. Ayo mas. Daniel mengangguk, mengambil dompetnya dan berjalan keluar dari hotel. Panas, tapi banyak sekali orang-orang yang berjemur. Maklumlah, namanya juga bule. Mata Dinda di balik kacamata hitamnya sudah jelalatan sana-sini melihat perut-perut menggoda wisatawan lainnya, dan beruntungnya Daniel tidak tahu. Mas tahu kamu suka pria tampan dengan tubuh atletisnya, tapi kamu jangan lupa kalau suami kamu tampan, punya tubuh atletis, kaya, bertanggung jawab, dan hebat di ranjang. Peringat Daniel.
Dinda langsung bersemu merah. Daniel tahu aja. Mas juga dong, di sini kan banyak wanita yang nggak berpakaian. Kalaupun cuma pakai bikini. Kata emak-emak sih, ini tuh teri dijemur. Saking banyaknya turis yang berjemur mengenakan bikini, mereka bahkan yang lebih gilanya tidak mengenakan apa-apa. Apa tidak malu ya, semua bagian tubuhnya diperlihatkan. Nggak menggoda, Mas maunya kamu doang. Aduh bisa aja, ini cuacanya udah hangat lagi ditambah hangatnya ucapan suaminya. Kita duduk di sana aja. Menikmati laut dari sini, Daniel menyuruhnya untuk diam sementara dia pergi membeli sesuatu untuk mereka makan. Hah! Dinda harus berterima kasih pada Damian yang menghadiahkan bulan madu di Hawaii. Siapa coba yang tidak senang, sekali keluar negeri langsung ke Hawaii. Bisa nggak ya gue di sini langsung ketemu sama Shawn Mendes atau Camila Cabello di sini? Monolognya. Mencari-cari tentang Hawaii, banyak sekali tempat yang harus mereka datangi. Tapi begitulah, Daniel yang tidak mau keluar kandang. Es krim. Dinda tersenyum manis, Mas, setelah pulang kayaknya kita harus keliling Indonesia deh. Bagus pariwisatanya. Boleh, itu pun kalau kamu nggak hamil duluan. Benar juga, Dinda tidak tahu kapan masa suburnya. Program ditunda 1 tahun gimana? Mas serahin ke kamu, yang baik aja. Kamu juga masih kuliah kan? Tapi Mas gimana? Daniel kan sudah di usia hampir kepala 3, pasti teman-temannya yang lain sudah menggendong anak sementara dia belum. Kamu bahagia, Mas lebih bahagia. Katanya. Sementara itu Hasya menatap hidangan yang sudah tersusun rapi di atas meja makan, semuanya tentu hasil masakannya sendiri. Berhubung sekarang mereka di Indonesia, Hasya bisa memasak dengan bahan lengkap tanpa harus menunggu ini dan itu. Kejadian pertengkaran mereka tadi membuatnya berpikir lagi, memang salahnya. Kasihan Damian, sudah menanggung banyak beban lalu ditambah lagi dengan dirinya yang banyak tingkah. Mama merasa bersalah sama papa kamu sayang. Monolognya pada janinnya sendiri. Jadi telunjuknya tadi terluka karena tidak hati-hati saat mengupas bawang, alhasil jarinya harus diberi perban agar membaik. Menunggu Damian yang entah akan pulang jam berapa, sebaiknya Hasya mandi sekarang. Agar nanti pulang-pulang Damian sudah melihatnya yang cantik dan bersih. Namun, apaan sih lo? Kesalnya, mendorong Karel menjauh agar tidak masuk ke dalam mobilnya. Numpang doang sampai depan elah. Sejak kapan lo mulai miskin, Gojek ada. Tinggal pesan, ribet. Ucap Damian, menolak keras Karel untuk menumpang di mobilnya. Karena ingin memenangkan hati istrinya, jadilah sekarang Damian berada di sebuah toko kue yang menjual berbagai macam kue yang berasal dari Inggris. Siapa sangka kalau ternyata dirinya dan Karel akan bertemu di tempat imut seperti ini, Damian malu dan Karel yang lebih malu. Mungkin kalau Damian bisa menggunakan istrinya sebagai tameng, tapi kalau Karel, dia mau menggunakan siapa sebagai tameng? Sudah broken home malah ditambah jomblo ngenes. Pelit banget sih lo sekarang. Gue nggak pelit, tapi emang nggak mau lo nebeng aja. Duar. Seperti petir yang menyambar di siang hari. Petir super besar hingga menimbulkan api, dengan angin bertiup kencang disertai hujan deras. Ucap Karel, menghayati sekali si setan Satbe ini. Kamu tega mengatakan hal seperti itu kepadaku Kanda, sungguh tega dan tidak berprasangka. Kanda, kamu menyakiti hati Dinda. Hati mungil Dinda berdarah-darah, sobek. Sengaja banget lo pakai Kanda Dinda, inget mantan ya? Ucap Damian, memotong kalimat dramatis Karel. Wajah Karel langsung berubah datar dan keruh, lagi enak-enak berdialog malah bawa mantan kesayangannya.
Ini boleh teriak Puki di telinga Damian tidak sih? Gue serius Sat. Minggir, lo bikin makanan gue basi sama tingkah lo. Kesal Damian, berubah ke mode awal. Bahkan dia tanpa perasaan mendorong Karel keras sampai hampir tersungkur ke bawah, namun beruntung bisa menambah tubuhnya sendiri. Lo emang temen Sat banget. Gak ada kasihannya sama gue. Terima Karel kesal, tapi dia berhasil juga masuk ke dalam mobil Damian membuat si pemilik mobil kesal buak main. Lo minta gue tendang ke Antartika ya? Gue cuma butuh tumpangan elah, gitu doang lo. Masih berisi kekeh ingin menebeng padahal sudah jelas-jelas ditolak Damian. Karel definisi tidak tahu malu yang ingin Damian musnahkan dari muka bumi. Udahlah, pergi sana. Gue nggak mau sebelum kau anterin gue balik. Perasaannya saja atau menanga pada, kenapa hari ini banyak sekali yang menguji batas kesabarannya. Ban gesat. Katanya, dengan terpaksa menghidupkan mesin mobil dan mengantarkannya. Duh lapar deh, ayo mau makan di rumah lo. Ajak Karel, sudah seperti dia saja yang sebagai pemilik rumah. Rel. Jawabnya, Karel tidak melihat saja kalau Damian sudah mengeluarkan taring kemarahannya. Lo masih ingat kan gimana gue patahin tulang selangka si cupu pas masih di asrama? Ingatlah anjir, mana mungkin gue lupa. Itu yang paling legend sampai tuh cupu hampir mati di tangan lo. Berak. Tidak tahan dari menahan terus-menerus, kurang peka memang si setan ini. Mau lo jadi korban kedua? Karel tersenyum manis, boleh aja sih, tapi duit damainya bisa tuh saham di perusahaan papa lo. Tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung, enak sekali untuk ditendang sampai planet Mars. Gue capek ya Rel, mending lo sekarang ngejauh dari gue atau gue seret. Karel tidak ambil pusing, ancaman Damian sudah seperti gulali baginya. Dengan tampang yang sengaja sekali menyulut emosi, dia masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Damian kehabisan energi, kenapa bisa dia bertemu teman tidak ada urat malunya seperti ini?